Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusdi Rika Hidayat, NIM TU 2018-3068. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peran lembaga pendidikan, media massa, tokoh masyarakat dalam pencegahan korupsi. Di sini saya hanya akan menjelaskan poin C-nya saja, yakni peran tokoh masyarakat dalam pencegahan korupsi. Di pembahasan poin C ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang itu disebut sebagai tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua, bentuk peran dari tokoh masyarakat itu sendiri dalam pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi. Namun sebelum saya hanya akan menjelaskan mengenai siapa dan apa yang menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai tokoh masyarakat. Sebelum kita mempelajari bentuk dari peran tokoh masyarakat dalam pencegahan korupsi, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih yang menyebabkan seseorang itu disebut sebagai tokoh masyarakat. Barulah kita akan beranjak ke pembahasan bentuk peran dari tokoh masyarakat dalam pencegahan korupsi yang akan dijelaskan oleh pemateri lain setelah saya. Baik, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang protokol mengatur bahwa tokoh masyarakat itu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya sehingga menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah. Jadi seperti itu. Kemudian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tokoh masyarakat itu adalah pemimpin formal dari masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian. Jadi secara gambaran luasnya, tokoh masyarakat itu adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan, baik itu dari kedudukan di sosialnya, entah itu dari juga karena kelebihan ilmunya atau yang lain sebagainya, sehingga oleh masyarakat atau oleh orang lain itu dianggap sebagai tokoh masyarakat itu sendiri. Secara sederhananya saya akan menggambarkan 5 poin yang akan menyebutkan bahwa tokoh masyarakat itu disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Jadi ada 5 poin kenapa masyarakat atau seseorang itu dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungannya. Yang pertama itu karena kiprahnya orang tersebut di lingkungan masyarakat, sehingga yang bersangkutan itu ditokohkan oleh orang lain atau masyarakat sekitarnya. Nah, karena ketokohannya itu orang lain memilih orang tersebut untuk menduduki posisi-posisi penting seperti ketua RW, ketua RT, kemudian organisasi kepemudaan, takmir masjid atau lain sebagainya. Karena kiprahnya, karena andilnya di dalam lingkungan masyarakat yang membawa pengaruh kepada orang lain, sehingga orang lain memberi kepercayaan kepada orang tersebut untuk menduduki posisi-posisi yang telah disebutkan barusan. Itu yang pertama, karena kiprahnya, karena andil besarnya di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua itu karena orang tersebut memiliki kedudukan formal di lembaga pemerintahan seperti kepala desa, lurah, wakil lurah, pak camat, wali kota, bupati. Yang penting ada kedudukan formal di lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, karena kedudukan formalnya, orang di lingkungan masyarakat tersebut menganggap orang tersebut sebagai tokoh masyarakat. Tuh. Kemudian yang ketiga itu karena orang tersebut memiliki ilmu yang tinggi atau ilmu yang lebih di bidang tertentu atau berbagai bidang di lingkungan masyarakatnya, sehingga orang lain, baik itu pemerintah juga termasuk dari tingkatan paling bawah sampai yang atas, itu selalu meminta saran, pendapat, nasihat dari orang tersebut karena ilmunya, sehingga orang lain menganggap orang tersebut sebagai tokoh masyarakat. Kemudian yang keempat, kenapa seseorang itu dianggap sebagai tokoh masyarakat? Itu karena orang tersebut
memiliki jabatan ketua partai politik yang tentu dekat dengan masyarakat, rajin bersilaturahmi, kemudian suka menolong, kemudian juga sering berinteraksi dengan masyarakat, sehingga orang lain itu menganggap bahwa orang tersebut adalah tokoh masyarakat karena dudukannya sebagai ketua partai politik yang merakyat seperti itu. Itu alasan keempat. Kemudian alasan yang terakhir, kenapa seseorang itu disebut sebagai tokoh masyarakat, itu karena orang tersebut adalah usahawan atau pengusaha. Tentu yang dimaksud poin ini adalah usahawan atau pengusaha yang rendah hati, suka beramal, peduli lingkungan, suka bersilaturahmi, sehingga orang lain menaruh perhatian kepada orang tersebut dan menjadikan orang tersebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat. Itu 5 poin secara sederhana kenapa dan siapa orang atau seseorang itu dianggap tokoh masyarakat di lingkungannya. Semoga penjelasan dari saya yang sedikit ini membantu pemahaman dari teman-teman sekalian. Yang selanjutnya tentang bentuk peran tokoh masyarakat dalam pencegahan korupsi akan dijelaskan pemateri setelah saya dari kelompok 4 juga. Saya akhiri penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.